Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun berada. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah ampli power untuk burung walet seperti ini sahabat. Adapun untuk keluhannya menurut informasi dari pemilik bahwa ampli powernya ini sering mati sendiri. Artinya seperti ini. Jika hari ini dinyalakan dan ketika dimatikan, maka besok ketika dinyalakan dia tidak nyala. Dan jika dicek-cek di komponennya, artinya di servis-servis ringan, kadang mau menyala. Namun akan kembali seperti itu lagi. Dia akan mati ketika dimatikan lalu dinyalakan lagi. Jadi untuk keluhannya seperti itu. Baik sahabat, tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan membongkarnya. Maksudnya terlebih dahulu kita akan mengetesnya. Kita akan menyambung ke sumber listrik seperti ini. Kita colokkan ke sumber listrik. Kita colok seperti ini, sudah rapat. Dan kita coba tekan tombol powernya. Ini dia tombolnya, ada di belakang. Kita on dan amplinya ini tidak menyala. Menurut informasi bahwa jika amplinya ini diutak-atik, diukur-ukur tegangannya, kadang amplinya langsung hidup. Seperti itu sahabat. Namun karena si user sudah bosan dengan cara bolak-balik membongkar-bongkar, maka dia menginginkan untuk unitnya ini kembali normal. Baik sahabat, langsung kita bongkar dulu unitnya. Oke, balik lagi. Jadi unitnya untuk isinya seperti ini. Terdapat power supply dan juga ampli powernya dan juga tone kontrolnya. Sekali lagi kita akan coba sambung ke listrik seperti ini. Siapa tahu dia tiba-tiba hidup. Kita sudah colok ke listrik, namun unitnya tetap tidak hidup. Dan ternyata tombol powernya ini sudah tidak disambung lagi. Artinya ketika colokannya
sambung ke listrik, maka unitnya akan langsung hidup. Namun karena terdapat kerusakan, maka dia tidak hidup. Mungkin tukang servis yang pertama mengira bahwa saklarnya rusak sehingga tidak difungsikan, sahabat. Namun tidak ya, saklarnya masih normal namun tetap tidak difungsikan. Oke, baik, kita cek tegangan untuk suplai listriknya dulu. Tak colok ke listrik lagi ini stekernya. Ini mesti kita hati-hati karena ini adalah tegangan listrik yang sangat tinggi bolak-balik, yang cukup tinggi bolak-balik ya. Kita setel kita ukur dulu tegangan outnya yang 12 volt DC. Kita ukur di kaki elko. Ini tidak ada tegangan sama sekali ya. Oke, kita langsung ke sumber listrik 220 volt. Kita arahkan probenya tadi. Lalu kita ukur. Nah, ini jarumnya bergerak. Artinya listriknya bagus. Maksudnya listriknya masuk sampai ke input AC 220 voltnya, namun tegangan untuk 12 voltnya tidak ini. Coba kita ukur sekali lagi tegangan DC-nya. Nah, tetap 0 volt, sahabat. Baik, kita akan mencoba untuk memperbaiki power supply-nya ini. Pertama, kita lepaskan sambungan output yang menuju ke rangkaian dan juga tegangan input AC kita juga lepas. Sudah terlepas. Oke, kita di sini akan mengukur. Kita akan mengecek dulu apakah solderannya ada kendor, namun tidak, solderannya masih bagus semua. Dan juga kita cek fisik komponennya, resistor tidak ada yang terbakar, dan juga kapasitornya
dioda dan elko masih aman karena unitnya ini kadang bisa hidup, maka kita akan mengukur transistornya yang C945A733. Kita akan ukur itu karena tidak ditemukan resistor yang hangus ataupun terbakar. Namun apabila transistornya tidak kita dapati yang rusak, maka kita akan mengecek resistor dan semua komponen yang ada di primer ini. Baik sahabat, saksikan terus video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Dan kita akan mempercepat untuk durasi videonya. Nah, ini petnya, nomornya 12N68. Berikut kita akan melepaskan transistornya. Dan setelah ketiga transistornya kita lepas, saatnya kita akan mengukurnya. Kita ukur menggunakan apometer jarum. Kita menggunakan kali 100 ohm. Ini transistornya kita ukur di basis ke kolektor, oke, basis ke emitor, lalu ini semuanya goyangnya, hatinya normal, oke. Wah, nah ini sepertinya, jadi ini transistornya normal saja.
Oke ya, jadi sekali lagi transistornya ini normal. Kita cek lagi transistor yang berikutnya. Kita ukur, kita cari dulu pin basisnya. Ya, mungkin ini basis. Ya, ini basis. Kita anggap saja ini basis di probe hitam. Lalu kita hubungkan ke kolektor ataupun emitter, harus bergerak. Dan juga ini kolektor atau emitter harus gerak. Ini menunjukkan normal ya. Ya, oke, ini normal. Lalu kita pindahkan probenya ke kolektor, lalu kita ukur basis. Ini tidak boleh gerak, juga ke emitter tidak boleh gerak. Nah, ini bergerak agak sedikit sahabat. Ini gerak sedikit ya, coba kita perhatikan. Transistornya ini tidak boleh kita pegang karena akan mengalirkan listrik, memberikan sedikit hambatan. Dan ini sahabat ya, ini tidak gerak. Lalu ini tembus sedikit tegangannya sahabat. Dan jika transistor seperti ini, bisa dipastikan bahwa transistor ini rusak ya, perlu diganti karena sudah ada hambatannya antara kolektor dengan emitor. Oke, lanjut kita pasang transistor yang kita lepas tadi yang masih normal. Ini jadi yang kita pasang ini adalah transistor yang normal tadi pertama. Kita pasang agar tidak tertukar. Dan untuk transistor yang rusak kita ganti. Jadi yang rusak itu adalah nomornya C1815. Kita ganti dengan ini yang baru. Ini posisinya. Untuk pengukuran ketiga transistor tadi, kita hanya memvideokan pengukuran kedua transistor. Untuk video transistor pengukuran ketiga, karena itu normal, maka kita tidak masukkan karena sangat panjang. Jadi seperti ini ya, sudah kita ganti yang rusak. Lanjut kita pasang MOSFET-nya. Ini tidak perlu kita ukur karena unitnya masih bisa menyala. Masih bisa menyala, namun kadang-kadang dia susah menyala. Dan jika diukur-ukur tegangannya, kadang ia bisa menyala.
Namun jika sudah menyala dan dimatikan dan kita tinggal dalam posisi dingin dan kita nyalakan lagi, maka dia tidak mau nyala lagi. Seperti itu, sahabat. Oke, kita pasang MOSFET-nya. Oke, sahabat, sudah terpasang. Kita rapikan. Kita bersihkan sela-sela transistor biar aman. Setelah dirasa cukup, sudah tidak ada yang konslet, kita akan langsung mencobanya. Kita sambung ke tegangan listrik 220 volt seperti ini. Oke, sahabat, seperti ini ya. Kita sebelum kita sambung kabel out ke rangkaian, kita akan mengetes dulu dengan cara kita sambung ke listrik. Kita colok ke listrik seperti ini, lalu kita ukur tegangan outputnya di skala, kita skala di 50 volt DC ya. Ini kita ukur dulu tegangan AC-nya, tegangan AC input di skala 250 volt. Nah, ini masuk, sahabat, tegangannya 200 lebih ya. Nih. Oke, lalu kita arahkan selektor lagi ke ukuran DC 50 volt. Kita ukur berapakah nilai tegangannya ini. Nah, ini sudah ada tegangannya sekitar 12 volt ya. Dan ini menunjukkan normal. Ini, sahabat, ya 12 volt. Baik, kita coba sambung lagi. Kita lepaskan, cabut tegangan listrik terlebih dahulu agar tidak terjadi konslet. Lalu kita sambung outputnya ke rangkaian. Nah, seperti ini. Kita sambung ke listrik.
Nah, sudah menyala sahabat unitnya. Indikatornya menyala warna biru ini. Dan juga di sebelahnya sudah menyala. Ini menunjukkan bahwa sudah normal. Oke, sahabat. Kita sambung ke speaker. Lalu kita minimalkan volumenya. Dan kita pasang USB flash disk seperti ini. Nah, sudah membaca. Kita naikkan volumenya. Sudah keluar. Tadi audionya sudah keluar ya. Namun karena kita menghindari klaim hak cipta dari lagu-lagunya, maka kita tidak rekam, maksudnya kita kecilkan volumenya agar tidak masuk ke video kita, sahabat. Intinya unit ini sudah menyala dan rusaknya itu satu buah transistor. Oke sahabat, jadi unitnya ini akan saya coba dulu. Saya akan pasang, lalu saya tinggalkan, saya tunggu 1 hari, lalu saya coba, dan jika normal maka saya kembalikan lagi ke pemiliknya. Baik sahabat, cukup video kita cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.